hari kiamat. Bisolatin membawa pahala sholat, wasyamin membawa pahala saum, wazakatin membawa pahala zakat, wayati akan tetapi di samping itu dia juga membawa waqad syatamahada. Syatama di sini artinya apa? Mencaci. Dan jangan pula kendor untuk kita terus menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya ya penerang bagi jalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi di program kita Pak Ustadz di Ngobrol Perkara Islam. Baik, alhamdulillah jamaah. Hari ini kita masuk di episode ke-39. Alhamdulillah rabbil alamin, ini sebuah perjalanan panjang dan setelah kita jeda beberapa waktu, alhamdulillah kita hadir kembali di acara Ngobrol Perkara Islam. Dan ini adalah sebuah ikhtiar dari tim dakwah digital DKM Asidik di tengah-tengah wabah virus corona yang pada saat ini belum juga mereda, begitu, masih ada di sekitar kita. Bahkan semakin ini informasi terakhir ada kenaikan kasus, begitu. Dan kepada jamaah Masjid Asidik dan warga masyarakat di Kota Bandung, jangan pernah kendor, jangan pernah lengah. Untuk apa? Untuk terus menjaga protokol kesehatan ya, memaksimalkan ikhtiar sehingga kita akan selalu dalam keadaan sehat, sehingga aktivitas bisa kita lakukan secara optimal atau maksimal. Amin. Dan jangan pula kendor untuk kita terus menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya ya penerang bagi jalan kita, baik di dunia dan juga nanti hasilnya akan kita panen di akhirat kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di ngopi ke episode ke-38 ini 39 Pak Ustaz. Siap. Sudah hadir di studio Masjid Asidik Bapak DKM Ustadz Makmur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustadz. Alhamdulillah Sehat terus Pak Ustadz, supaya kita bisa terus berdakwah dan juga memberikan pencerahan kepada jamaah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana informasi topik yang kami bagikan kepada Anda semuanya, bahwa sore hari ini kita akan membahas terkait dengan Ramadan ya. Ketika kita berada di Ramadan, kita memanen pahala, tetapi di Syawal dan bulan-bulan berikutnya kita menjadi orang yang bangkrut gitu ya. Apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut ya? Pada suatu ketika para sahabat pernah ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, apakah yang disebut orang yang bangkrut? Para sahabat ketika itu menjawab bahwa orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak memiliki dirham ya, tidak memiliki harta kekayaan gitu. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa sesungguhnya orang yang bangkrut adalah kelak ketika manusia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa banyak sekali amal ya, apakah itu amal sholatnya, puasanya, sedekahnya, bahkan haji ya, tetapi kemudian dia akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Nah, seperti apa nanti definisinya dan penjelasannya kita akan kupas dengan Pak Ustadz Makmur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di sekitar kita kita juga ada sebuah peribahasa yang sering kita ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa ada ungkapan siapa yang siapa yang menanam maka dia yang akan memanen gitu ya. Siapa yang menebar dia yang akan memetik hasilnya. Begitu. Tetapi akan menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi kita ketika kita menanam
tetapi orang lain yang memanennya. Nah, itu kehidupan dunia sudah seperti itu. Sungguh sangat menyakitkan, apalagi nanti kehidupan di akhirat. Baik, langsung saja kepada Pak Ustadz Makmur, mohon pencerahannya sesuai dengan topik yang kita sampaikan kepada jamaah, bahwa di bulan Ramadan kemarin kita sungguh sangat bersemangat untuk memanen pahala, ya, untuk menanam dan kemudian memanen pahalanya, ya. Mulai dari puasanya tentu saja, ya, kemudian sholatnya, qiyamul lailnya, sedekahnya dan sebagainya, luar biasa, seolah-olah tanpa ada yang menghalangi, ya, tak terlewatkan. Setan iblis nyingkir semuanya, hari-hari penuh dengan semangat dan sebagainya. Tetapi di bulan Syawal ini ada alhamdulillah mereka yang terus istiqomah dengan ibadahnya dan berbuat baik kepada sesama. Ada juga yang kemudian kembali lagi ke semula, ya, sebelum Ramadan. Dan tentu saja ketika kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ya, begitu, sehingga dengan membawa pahala kebaikan maka kita akan termasuk golongan orang yang beruntung. Nah, yang akan kita bahas adalah mereka yang bangkrut, begitu, walaupun di bulan Ramadan kemarin memanen pahala. Silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah Masjid As-Siddiq, khususnya warga RW 14 dan umumnya muslimin muslimat yang secara langsung menyaksikan, ya, kajian atau ngobrol perkara Islam, ya, yang diselenggarakan oleh tim dakwah digital Masjid As-Siddiq. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah dan terlimpah selalu keharibaannya baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in itba'ut tabi'in sampai kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Tanpa terasa bergulirnya waktu, kajian ngopi kali ini sudah sampai ke episode yang ke-39, ya. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan ini tetap istiqomah. Amin. Walaupun kemarin sempat tertunda karena berbagai hal tidak dapat diselenggarakan, tapi alhamdulillah kita bisa berjuang kembali. Setelah tentunya kita bersama-sama melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan yang diakhiri dengan salat Idul Fitri, kami tentunya dari pengurus masjid dan juga kewilayahan mengucapkan Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang kembali, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan. Bahkan di dalam doa yang lain yang sering kita dengar, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, dan lanjutannya tadi minal aidina wal faizin. Padahal doa yang dari Rasulullah itu diantaranya di samping yang taqabbalallahu, awalinya dengan Allahumma ja'alna minal aidin. Ya, semoga kita menjadikan orang yang kembali, kemudian menjadi orang yang mendapat keberuntungan. Siapakah orang yang kembali itu? Kalau kita lihat di dalam tataran para ahli sufi, bahwa yang dikatakan orang yang kembali yang pertama adalah i'adatul jasadi minal maksiati ila ta'ah. Kembalinya jasad kita dari kemaksiatan kepada Allah untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah.
Kemudian ide yang kedua disampaikan i'adatul qalbi ya, minal ghaflati ila zikrillah, kembalinya hati kita dari kelalaian, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, untuk kembali berzikir atau mengingat Allah. Ya. Kemudian yang ketiga i'adatus sirri minasyirki ila tauhidillah, kembalinya sir kita ya untuk kembali bertauhid kepada Allah dengan sesungguhnya. Nah, itulah orang yang kembali. Kemudian siapakah orang yang mendapat keberuntungan? Orang yang mendapat keberuntungan itu kalau kita lihat di dalam beberapa ayat suci Al-Quran, diantaranya Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka amat besar derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Jadi kunci kalau kita ingin beruntung ya, pertama iman, yang kedua hijrah, dan yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Nah, berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas, salah satunya adalah bagaimana kemarin pada saat kita bulan Ramadan kita begitu rajin, begitu disiplin ya, saumnya kita laksanakan, kemudian juga sholatnya kita dirikan, zakatnya kita tunaikan. Akan tetapi ya, nanti pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua pahala sholat, semua pahala saum, semua pahala zakat tidak akan ada makna dan artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi Mas Toro ya dalam kesempatan awal menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah memancing para sahabat, ya, sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atadruna minal muflis, tahukah kalian wahai para sahabat orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut? Seraya para sahabat pada waktu itu menjawab bahwa orang yang muflis di antara kami, kata para sahabat, man la dirhamalahu wala mata'a. Jadi orang-orang yang bangkrut di antara kami itu adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki uang kalau bahasa sekarang, wala mata'a, dan tidak memiliki penghidupan. Jadi jawaban para sahabat kalau kita lihat memang manusiawi. Ya, orang yang bangkrut di dunia itu yang seperti itu, usahanya gagal, ya bisnisnya gagal, kehidupannya juga ya tidak memiliki kehidupan, ya tidak memiliki penghasilan dan lain sebagainya. Terlebih mungkin kalau kita kaitkan di masa Covid pandemik 19 ini kan, kerawanan ekonomi terjadi di mana-mana, makanya banyak orang yang jual beli, Mas, ya, jual HP beli beras. Jual TV beli beras gitu ya. Karena itu terjadi kerawanan pangan. Memang secara manusiawi wajar kalau para sahabat menjawabnya seperti itu. Orang bangkrut di antara kami ya mereka yang tidak memiliki uang, tidak memiliki dirham. Perspektifnya adalah masalah duniawi, ya. Masalah duniawi. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih jauh menjelaskan kepada para sahabat. Faqala al-muflisu min ummati, ya, kata Rasulullah, orang-orang yang muflis ya di antara umatku atau dari umatku adalah mayyati, yaitu orang-orang yang datang yaumal kiamati, pada hari kiamat, bisolatin, membawa pahala sholat, wasyamin, membawa pahala saum, wazakatin, membawa pahala zakat, wayati, akan tetapi di samping itu dia juga membawa waqad syatamahada. Syatama di sini artinya apa? Mencaci. Pernah mencaci si fulan, ya menghina, mencaci, ya. Kalau dalam bahasa sekarang apa ya? Julid ya, atau istilahnya membunuh karakter orang, ya, membuli dan lain sebagainya. Nah, itu orang yang seperti itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia sholat, saum, zakat, nanti pada hari kiamat pahala orang tersebut akan diberikan kepada orang yang pernah dicaci maki, ya, pada orang yang pernah dicaci maki waktu di dunia. Kemudian waqadha pahada, menyakiti,
Pernah menyakiti si fulan. Nah, menyakiti itu kan sekarang bisa dalam bentuk verbal ya, umpamanya fisik ya. Bisa juga dalam bentuk psikis ya. Fisiknya juga disakiti ya. Apalagi istilahnya membunuh ya, membunuh dan lain sebagainya, nauzubillahi min dzalik. Nah, itu juga sama ya. Dia membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, tapi pernah menyakiti si fulan, akan diberikan pahalanya kepada orang yang pernah disakitinya. Kemudian juga wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Memakan harta dengan cara yang tidak semestinya, dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Ada mentang-mentang punya tetangga, ada mentang-mentang tidak diketahui oleh pemiliknya, umpamanya kita ambil saja. Makanya dalam istilah bahasa Sunda Mas ada istilah mipit teu amit ngala teu menta. Ya. Mipit teu amit ngala teu menta. Ya, istilahnya karena sudah merasa biasa gitu. Ada milik tetangga, ada punya, gampang lah, nanti aja bilangnya kalau ketemu lupa. Padahal hartanya sudah dimakan. Terlebih kalau umpamanya mengambil hartanya dengan cara paksaan, dengan cara orangnya dibunuh, hartanya diambil, dirampas, merampok ya, dan lain sebagainya. Nah, itu walaupun dia tadi rajin sholat, saum dan zakat, pahalanya akan diberikan kepada orang yang pernah dimakan hartanya. Kemudian wasafaka damahada. Wasafaka damahada itu artinya menumpahkan darah si fulan. Ya, jadi darahnya ditumpahkan, dibunuh, ya, dibunuh. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kasus-kasus pembunuhan ya. Sekarang banyak terjadi gara-gara hal yang tidak sepele ya, hal yang sepele umpamanya, terlebih ada dendam pribadi ataupun berkaitan dengan pola dakwah dan lain sebagainya, sehingga banyak kejadian-kejadian yang seharusnya itu tidak boleh terjadi ya. Wala taqtulu ya nafsal lati haramallahu illa bil haq, janganlah kalian membunuh ya dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah ya. Itu sangat berdosa gitu, karena tadi pahalanya juga akan diberikan. Kemudian wadharabahada, jadi memukul si fulan ya, memukul ya tanpa sengaja, atau umpamanya kita ya memukul si fulan itu karena dendam ya, karena berseberangan dengan kita umpamanya dan lain sebagainya, sehingga timbul di dalam diri kita ya ingin menghabisi nyawanya. Biasanya kan membunuh diawali dari pemukulan kan, ya, ataupun memukul bisa langsung KO gitu ya. Nah, ini jadi orang yang bangkrut kata Rasulullah di akhirat itu yang seperti itu. Jadi bukan yang tidak punya uang, bukan yang tidak punya dirham, bukan yang tidak punya perusahaan. Walaupun memang di dunia sering kita artikan orang yang bangkrut itu berikhtiar, berusaha, rugi dengan rugi. Modal banyak dikeluarkan, tapi hasil tidak ada ya, untung tidak ada. Itu memang bangkrut di dunia, tapi kalau bangkrut di akhirat seperti tadi ya, membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, tapi akan habis diberikan oleh Allah karena dia pernah mencaci, menyakiti, kemudian juga memakan harta, kemudian menumpahkan darah dan memukul si fulan. Pak Ustadz ya, berdasarkan hadis yang disampaikan Pak Ustadz ini, artinya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah mengabarkan kepada kita bahwa hingga hari kiamat nanti akan ada orang-orang yang termasuk dalam golongan yang ciri-cirinya disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW begitu. Nah, sebenarnya di dalam kehidupan di dunia ya, termasuk diantaranya adalah di Indonesia, itu sudah ada ikhtiar ya di pemerintah ya, dalam hal ini melalui hukum positif yang sering kali kita dengarkan gitu ya, sering kita baca, yaitu berkaitan dengan undang-undang ITE ya. Jadi itu kan sebenarnya kalau saya baca tujuannya satu diantaranya adalah untuk melindungi hak-hak orang lain, termasuk diantaranya adalah dari menghina, mencaci
ya. Mengujar kebencian. Mengujar kebencian istilahnya begitu. Jadi ini kaitannya kenapa diatur, karena begitu kita mencaci menghina orang lain melalui media sosial ya, atau yang media yang yang terhubung langsung dengan internet, itu berbeda ketika misalnya mohon maaf saya mencaci Pak Ustadz, itu yang tahu mungkin hanya Pak Ustadz atau orang-orang di sekitar sini. Tetapi kalau di media internet, sosial, wah itu sudah jutaan bahkan puluhan ribuan itu yang kemudian diatur. Tetapi faktanya meskipun sudah diatur ya, tetap saja masih banyak orang yang melakukan itu. Nah ini juga tadi mungkin bisa juga menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa sampai hari kiamat, sampai nanti orang-orang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada orang golongan seperti itu. Betul. Begitu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Ustadz ya, kenapa ketika di Ramadan kita sebenarnya bisa juga dalam artian yang lain bahwa ada orang-orang yang sebenarnya pada saat itu hampir memanen pahala gitu ya, tetapi karena dibarengi dengan perbuatan yang buruk tadi itu, betul. Ya. Itu mohon penjelasannya Pak Ustadz, kenapa setelah kita melakukan hal yang sangat baik begitu dengan mengumpulkan banyak sekali pahala, kok kita bisa kembali terjerumus kepada jalan yang sesat begitu? Iya, memang betul ya, ketika di Ramadan kita begitu gesit, begitu rajin, begitu getol kita melaksanakan amaliyah Ramadan. Tapi setelah Ramadan berlalu, ya kebiasaan-kebiasaan baik yang dilaksanakan di bulan Ramadan itu berlalu begitu saja. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat Syawal itu kan meningkat, artinya bulan peningkatan amal kita, bukan malah menurun, tapi justru di bulan Syawal itu harus kita tingkatkan apa yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Makanya Ramadan disebut dengan Syahrut Tarbiyah kan, bulan pendidikan, bulan latihan. Yang namanya latihan itu kan sesungguhnya digunakannya di 11 bulan yang akan kita hadapi. Nah makanya ketika sebahagian kita mungkin hanya ibadahnya terpusat di bulan Ramadan saja ya, makanya sering kita dengar ada yang disebut dengan golongan Ramadaniyin ya. Ada golongan Ramadaniyin, kemudian juga ada golongan Robaniyin. Kalau golongan Ramadaniyin itu dia beribadah semata-mata karena adanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan mah getol ya gitulah ibadah pokoknya karena Ramadan ya. Rame pokoknya nama gitu ya bulan Ramadan. Karena orang-orang di rumah ke masjid semua. Betul ya. Nah, sementara kalau golongan Robaniyin dia beribadah itu tidak mengenal di bulan Ramadan karena sesungguhnya dia hanya menghambakan diri menyembah kepada Rabbul Alamin gitu. Allah SWT. Bulan Ramadan Tuhan yang disembahnya sama kan Allah, yang dibaca Al-Qur'an, infak bersedekahnya juga sama. Tapi kenapa di luar bulan Ramadan kebiasaan-kebiasaan itu tidak kita lanjutkan, padahal Allahnya tetap sama, Al-Qur'annya tetap sama, infak sedekahnya kewajiban sholatnya juga sama. Betul. Makanya kita kadang-kadang mengatakan kita beristiqomah itu dalam kewajiban. Kalau yang namanya kewajiban itu bukan istiqomah. Kewajiban itu udah semestinya kita lakukan. Wajib. Yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Tapi istiqomah itu sesungguhnya dalam masalah-masalah ibadah-ibadah sunnah ya. Itu harus kita istiqomah. Nah, sholat fardunya wajib berjamaahnya. Nah, ini yang perlu kita teruskan ya. Kemudian juga rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, kemudian baca Qur'annya dan lain sebagainya. Nah itu yang perlu kita istiqomahkan gitu ya. Kalau yang wajib-wajibnya itu mesti kita lakukan dan harus, tidak boleh kita tinggalkan. Nah makanya kalau kita melihat ini mungkin berkaitan dengan ciri ibadah seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri orang yang diterima ibadah saum salah satunya yaitu pertama secara individual meningkat ya ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala baik di bulan Ramadan terlebih di luar bulan Ramadan. Itu yang diterima oleh Allah secara individu. Kemudian juga secara aspek individu begitu, jadi semakin meningkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Kemudian secara aspek sosial dia juga semakin baik ya hubungan dengan sesama manusianya. Jadi soleh itu sesungguhnya tidak cukup hanya soleh secara individu, tapi justru kita harus soleh secara sosial.
ibadah sunnah rajin, berjamaah rajin, infak sedekah rajin, itu kan secara pribadi ya. Tapi sangat disayangkan ada orang yang secara sosialnya juga dia tidak baik atau kurang baik, hidup bertetangga tidak akur umpamanya ya, bahkan menjadi penyebar isu, penyebar fitnah, menuduh ya. Kemudian juga apa kalau dalam bahasa Sunda itu selalu desas-desus, menggosip dan lain sebagainya. Nah, otomatis nah gitu ya. Jadi makanya pahala-pahala yang dilakukan tadi itu akan habis sedikit-sedikit, akan habis sedikit-sedikit, yang pada akhirnya nanti sampai pada hari kiamat walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan akan habis. Karena di samping dia berbuat baik juga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk begitu kan. Pak Ustadz, betul sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau kita mengupas lebih dalam terkait hadis yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwasanya bisa kita katakan bahwa seseorang yang ibadahnya sangat baik begitu ya, sholatnya rajin, nggak pernah ketinggalan jamaahnya, kemudian dia juga saumnya rajin, mungkin dilanjutkan dengan saum Senin Kamis atau Syawal ya, 6 hari, kemudian di bulan berikutnya mungkin Ayyamul Bidnya dan sebagainya. Tetapi jika akhlaknya tidak baik begitu ya, maka ini akan menjadi mubazir gitu. Bahkan impas saja tidak gitu ya, malah bisa kurang gitu. Dan ini kemudian yang disebutkan tadi akan bangkrut begitu. Ya untung kalau kebaikannya itu lebih ya, ketika dia andaikan dia melakukan ya minimal di bawah kebaikan yang dilakukan, jadi nanti bisa tertutupi. Tapi kalau umpamanya justru kebaikannya kurang tapi yang besar adalah dosanya, maka akan tertutupi kebaikan-kebaikannya itu. Dan nanti tuntutan-tuntutan dari orang-orang yang pernah dicaci maki, disakiti, umpamanya ya ditumpahkan darahnya, dipukul, belum habis, maka dosa-dosanya itu akan diberikan gitu ya. Akan diberikan dosa-dosa yang ini kepada yang bersangkutan, yang padanya dia akan berat oleh dosa. Jadi pahala ibadahnya yang menurut dia tadinya bahwa itu sangat besar segunung gitu ya, tetapi ternyata habis. Ya. Ternyata setelah habis karena melakukan banyak kesalahan atau dosa, ternyata masih ada tersisa dosa-dosa yang lain, dan ternyata pahala kita sudah habis. Maka yang akan terjadi, kita akan justru berat dengan dosa, ketambahan dosa dari orang lain ya, ketika kita nanti dihadapkan di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis tersebut di akhir itu paturihat alaihi summa turiha finnar, jadi akan dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik ya. Karena dia sudah tidak bisa lagi menampung dosa kesalahan dari orang lain, karena tadi dalam redaksi hadisnya juga disebutkan begitu ya Pak Ustadz, dilemparkan. Gitu ya. Ini kan kalau kita melihat peristiwa dilemparkan di dunia ya, ini kan sesuatu yang sangat hina gitu ya, dihinakan sekali gitu. Misalnya kita tidak suka dengan makanan atau apa kan dilempar begitu ya, atau orang sedang marah itu kan dilempar gitu. Itu sesuatu yang sangat tidak baik, sangat dihinakan sekali. Ya makanya ketika bisa mempertahankan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita lanjut di bulan Syawal, maka kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan itu akan terus, sehingga kita tidak berhenti untuk senantiasa berbuat baik. Ya, tilawah Al-Qur'annya, salat berjamaahnya, rawatibnya, infak dan sedekahnya. Kalau di bulan Ramadan, contoh salah satu program yang kita lakukan di Asidik Peduli kan. Masa di luar bulan Ramadan kita tidak bisa atau malah kita hentikan, justru harus kita tingkatkan. Makanya berbagai upaya dari pengurus, insya Allah ya kita bagaimana bisa terus melanjutkan tren positif ini. Supaya kita bisa berbagi, karena terjadi kerawanan pangan ya, apa yang kita bisa kita berikan ya, kita hanya sebagai leaders ya, sebagai pengumpul atau sebagai media ya, gitu ya, untuk para jemaah yang akan ikut berbagi ya, kita koordinir dan kita juga nanti menyalurkan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan gitu ya.
Jadi kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan itu kita pertahankan, kita lanjutkan ya. Betul. Sehingga kalau bisa ya sebagaimana para sahabat ketika akan berakhirnya bulan Ramadan ya, selalu berharap agar usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah selalu berdoa, bahkan di dalam hadisnya itu, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau kulluha Ramadan. Andaikan umatku mengetahui keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka ia menginginkan seluruh bulan itu ingin menjadi bulan Ramadan. Nah, maksudnya apa? Supaya suasana, nuansa, marwah Ramadan, marwah Idul Fitri itu ada terbawa. Di bulan-bulan yang lain, ada di bulan-bulan yang lain, sehingga suasananya kita seperti bulan Ramadan, seperti Idul Fitri, tidak ada saling tadi mencaci, memaki, ya, mengadu domba dan lain sebagainya. Karena di bulan Ramadan kita tidak melakukan itu, ya, sehingga terus terbawa suasananya. Idul Fitrinya suasana saling memaafkan, rela kita untuk meminta maaf, kita rela untuk memberikan maaf, dan orang yang terbaik di hadapan Allah itu adalah orang yang lebih dahulu meminta maaf walaupun sesungguhnya dia tidak bersalah. Gitu. Betul Pak Ustadz. Tapi berat ya. Berat. Ya baik Pak Ustadz, menyambung apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa orang yang terbaik adalah mereka yang memaafkan ya sebelum orang lain meminta maaf. Dan ketika ini terjadi, maka kehidupan bertetangga atau di masyarakat tentu akan sangat baik ya, atau harmonis. Dan di hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan memuliakan tetangganya ya. Tentu saja ini terjemahannya adalah bagaimana kita berbuat baik dengan tetangga. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan bahwa orang yang sukses atau orang yang berhasil menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah mereka yang paling banyak berbuat baik terhadap orang lain gitu ya, atau dirinya itu memberikan manfaat yang baik untuk orang lain atau lingkungannya. Dan di situasi yang seperti ini ya, saat pandemi misalnya, kemudian kemarin ada peristiwa di Palestina ya, itu bagaimana kita sebagai umat Islam itu juga memaknai hal-hal seperti ini dalam perspektif yang positif. Ya, kalau misalnya dalam kondisi pandemi ya, itu pasti akan ada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan secara ekonomi, hingga kemudian kita muncullah sebuah program yang kita namai dengan program Asidik Peduli ya. Dan mari kita lanjutkan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, tidak hanya di bulan Ramadan. Betul. Kemudian kemarin di bulan Ramadan juga kita ada upaya penggalangan dana membantu warga Palestina gitu ya, untuk perbaikan infrastrukturnya atau untuk menyambung kehidupan kesehariannya. Ya, mari kita lanjutkan di kehidupan yang berikutnya. Mungkin itu Pak Ustadz, untuk menjaga kontinuitas ya dalam ibadah sosialnya gitu. Jadi tidak hanya ibadah ritual kepada Allah, tetapi ibadah sosialnya juga harus bagus. Begitu Pak Ustadz? Betul ya. Jadi istilahnya kesolehan itu harus dibangun. Pertama individunya harus soleh, juga sosialnya harus soleh. Secara individu itu adalah urusan yang bersangkutan dengan Allah. Tapi secara sosial atau tadi yang dikenal dengan ibadah sosial atau kesalehan sosial, bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk manusia yang lainnya. Kita buktikan dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki ya, tenaganya, ilmunya, hartanya. Ada hartanya sekarang masa Covid, kemudian kita ada warga saudara kita di Palestina, ayo kita ya ringankan beban mereka gitu, dengan doa, dengan tenaga, pikiran, terlebih kalau memang ada ya dengan materi. Alhamdulillah kita sudah menghimpun dana dari jamaah ya, kurang lebih sudah di kisaran 8 juta sekian, hampir 9 juta. Mudah-mudahan target kita 10 juta ya. 10 juta, mudah-mudahan ini terpenuhi hari ini, dan juga hari-hari berikutnya masih terbuka tentunya untuk warga yang akan menitipkan. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi,
bahwa orang yang berhasil di dunia sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Ustadz, khairun nasi anfa'uhum linas, ya, bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Dan dakwah digital ini ingin memberikan manfaat yang besar untuk orang lain. Nah, ini ada informasi yang sangat baik Pak Ustadz untuk diketahui oleh jamaah, ya, bahwa hari ini di episode ke-39 kita ingin menginformasikan kepada jamaah informasi yang sangat menggembirakan, yang bikin happy untuk keluarga. Silakan jamaah bisa mencoba, ada roti mangap. Ya, saya sudah mencoba tadi, luar biasa. Pak Ustadz, silakan. Nah, ini rotinya, ya. Coba, Pak Ustadz. Ini luar biasa, ini besar, segede bantal, ya. Ini satu juga ini akan kenyang. Maksudnya satu dus gitu, ya. Kalau satu itu bikin ketagihan. Ini luar biasa, terima kasih. Ini adalah produk dari warga kita. Warga kita, jemaah kita, ya. Jemaah kita. Pak Iman. Pak Iman Abdurrahman, ya. Ya, Pak Iman atau biasa dipanggil Ama, ya. Ama, ya. Warga Ama. RT 5. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada banyak sekali variannya, ya. Silakan nanti dicek karena sudah ada juga di aplikasi GoFood dan juga Grab, ya. Roti mangap produksi dari warga kita Pak Iman atau Pak Ama. Bisa juga menghubungi di nomor kontak Pak Iman di 081285151004, ya. Silakan dicoba dan dinikmati, rasanya enak sekali. Enak, Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya, informasi yang juga bikin kita bahagia, happy adalah produk susu murni, ya. Produk susu murni Berkah Karomah, ya. Ini ada beberapa varian, ada original, strawberry, mocha, dan taro. Nah, bagi jamaah yang membutuhkan susu murni Berkah Karomah, silakan menghubungi ke Kang Hafiz atau Pak Yayat, atau Abi Yayat, ya. Nomor kontaknya Kang Hafiz 0895 3471 16538 atau di nomornya Pak Yayat 0899 37 24109. Susu murni bikin kita sehat, ya. Apalagi di tengah-tengah Covid seperti ini kita harus meningkatkan imunitas, ya. Minum biar susu sehat, murni. biar kuat susu walaupun tidak campur kopi, ya. Kopinya beda Pak Ustaz. Beda, ya. Baik, yang berikutnya adalah informasi yang juga bikin Anda bahagia, memudahkan ketika kita mengalami kerusakan, trouble dan sebagainya. Ada layanan servis, ya. Servis panggilan lagi. Servis panggilan. Siap dipanggil kapanpun. Siap dipanggil kapanpun. Bukan hanya apa yang dipanggil. Dokter, ya. Dokter. Ini juga dokter, ya. Ini adalah Aras Teknik Terima Panggilan Servis. Ini adalah usaha dari Bapak Suratmin. Jemaah kita juga, pengurus juga, ya. Aras Teknik ini melayani, ya, untuk perbaikan mesin cuci, magicom, pompa air, dispenser, kipas angin, dan lain-lainnya, ya. Silakan dikontak melalui nomor kontaknya Pak Suratmin 0822 16868694. Alamatnya di Blok C1 nomor 17 atau di RT. Luar biasa. Pada kreatif nih jemaah kita, warga kita. Kemudian yang terakhir, bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk operasional dan kegiatan-kegiatan di Masjid As-Siddiq, ya, ingin berinfak atau sedekahnya, silakan. Anda bisa juga mengirimkan uangnya melalui transfer di Bank BSI dengan nomor rekening 2018 010553, ya. Sekali lagi, di nomor rekening BSI nomornya 2018010553 atas nama Masjid DKM Masjid As-Siddiq, ya.
Baik Pak Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara ngopi, ngobrol perkara Islam. Mungkin 2 menit Pak sebagai kesimpulan bahwa jangan sampai begitu ya, kita sudah beribadah getol setiap hari, nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala masuk golongan yang bangkrut begitu. Nah, itu naudzubillahi min dzalik, jangan sampai. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Mungkin sebagai kesimpulan dari kajian ngopi kita sore hari ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pancingan-pancingan kepada para sahabat tentang orang-orang pailit atau bangkrut. Mereka menjawab karena orientasi para sahabat adalah dunia pada waktu itu, ya, sehingga jawabannya juga adalah masalah dunia. Jadi orang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki penghidupan. Tapi Rasulullah justru memberikan pembelajaran kepada para sahabat pada waktu itu. Orang yang bangkrut itu adalah mereka yang membawa pahala sholat, pahala saum dan pahala zakat. Akan tetapi pahala-pahala tersebut akan diberikan, akan habis, akan dipanen oleh orang lain, manakala dia berbuat hal yang tidak baik, ya, seperti mencaci maki, menyakiti, kemudian juga membunuh, memakan harta orang lain, kemudian memukul, ya, sehingga pahala-pahala yang dilakukan itu akan habis diberikan kepada orang yang pernah didoliminya. Nah, dalam kesempatan ini tentunya kita kemarin sudah dilatih, sudah dididik selama 1 bulan di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan pertama kebaikan yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita pertahankan, ya, sehingga secara kesolehan individu tetap kita meningkat di hadapan Allah. Dan juga di bulan Ramadan kita begitu gemar berinfak, bersedekah, karena menganggap sedekah di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Ayo kita terus pertahankan, sehingga secara individu kita soleh, juga secara sosial kita soleh, sehingga kesolehan kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi manfaat bagi manusia yang lain. Pertanyaannya, sudahkah kita memberi manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, terlebih untuk bangsa kita? Dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, ya, baik di daerah kita, kemudian tetangga kita, ya, kemudian secara global, ya, Muslim di Palestina juga membutuhkan bantuan kita. Ayo kita ulurkan apa yang kita punya, apa yang kita miliki, insya Allah sebagai wujud dari kesalehan sosial kita, sehingga bisa dirasakan oleh orang lain. Dan tentu saja endingnya adalah ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar membawa semua pahala yang pernah kita lakukan tanpa tidak terkurangi oleh dosa-dosa, ya, tanpa terpotong, tanpa terkurangi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, gitu, ya. Sehingga jalan kita akan mulus, gitu, lurus. Ya. Dan akhirnya sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, ya, yaitu pahala surga. Dan mudah-mudahan kita termasuk juga golongan orang yang masuk dalam surga tertinggi, yaitu surga Firdaus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akhir dari episode ngopi edisi ke-39. Semoga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Dan terima kasih Pak Ustadz sudah bergabung di acara ngopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.